girls, welcome back to Sunspec Creations. Pada video kali ini kita akan membahas PPG Prajabatan mengenai syarat, cara daftar, dan proses seleksi, juga setelahnya bagaimana. Di video sebelumnya kita udah belajar mengenai PPG Prajabatan, dan di video kali ini lanjutannya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. Pertama kita bahas mengenai apa aja sih syarat pendaftaran PPG Prajabatan. Nah, syarat pendaftaran PPG Prajabatan ini secara umum ya guys, jadi nggak hanya untuk Kota Busana, tetapi yang lain juga bisa. Syarat yang pertama itu adalah warga negara Indonesia, ini nggak boleh diganggu-gugat. Jadi kalau bukan WNI, berarti nggak bisa ikut PPG Prajabatan. Nah, yang kedua itu tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidik atau dapodik, baik sebelum mendaftar PPG dan selama menjalani PPG sampai lulus. Jadi usahain teman-teman itu jangan terdaftar di dapodik ya. Terkadang kan ada yang ketika mau daftar PPG dia hapus namanya di dapodik nih, tapi setelah lulus, dia masukin lagi. Itu nggak boleh ya, teman-teman. Jangan sampai nama kita terdaftar di dapodik mulai dari awal sampai akhir PPG. Lalu yang ketiga itu dia punya ijazah dengan kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 D4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti atau yang terdata pada basis unit data penyertaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Jadi minimal syaratnya itu ya harus S1 atau D4. Kalau D3 dia nggak bisa ya teman-teman. Kemudian yang syarat selanjutnya adalah memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3,00. Jadi kalau di bawah 3,00 itu nggak bisa daftar. Karena nanti ketika kita mendaftar di administrasi, dia bakal disinkronkan sama data kita. Jadi nggak bisa tipu-tipu. Kemudian berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. Nah, misal kayak sekarang ini tahun 2025 ya. Batas terakhirnya itu di 31 Desember, 32 tahun. Kalau di 31 Desember dia 33 tahun, itu nggak bisa daftar berarti. Lanjut, yang keenam, punya surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini ada dua surat ya guys, dia sehat jasmani dan sehat rohani, tapi ini akan diberikan ketika lapor diri. Ini nggak ada di syarat administrasi online, tapi ini ketika udah lulus. Kemudian memiliki surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK sih ini. Ini nanti pada lapor diri juga akan diserahkan. Kemudian memiliki surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPZA. Ini juga nanti diserahin pas lapor diri. Lapor diri ini kapan, Kak? Lapor diri ini kalau kita udah lulus ya. Udah lulus tahap administrasi, tes substantif, dan wawancara. Jadi kita nanti lapor diri. Kalau nggak lulus berarti nggak perlu. Lalu menandatangani fakta integritas. Ini pakai materai, nanti fakta integritasnya bisa di-download di website. Kemudian mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Ini benar. Jadi harus mengikuti 3 tes ini ya. Kalau nggak ngikuti 3 tes ini, dan atau tidak lulus salah satunya, berarti tidak bisa mengikuti PPG Prajabatan. Nah, sekarang kita masuk yang selanjutnya, cara daftar PPG Prajabatan. Jadi, apa sih hal yang harus dilakuin kalau mau ikut PPG Prajabatan? Langkah pertama yang harus dilakuin adalah mencari informasi. Kenapa kayak gitu, Kak? Karena ikut PPG Prajabatan ini nggak bisa sembarangan. Kita bisa ikut PPG Prajabatan kalau jurusan kita itu memang lagi dibuka sama pihak PPG-nya atau lagi dibutuhkan gitu. Jadi, follow akun Instagram PPG resminya, yaitu @ppgkemendikdasmen. Nanti linknya saya letakin di bawah. Lalu, cari info apakah jurusannya itu ada tersedia atau enggak gitu. Kayak saya kemarin kan ikut yang PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024. Itu yang dibuka lagi banyak. Ada jurusan umum dan ada yang vokasi. Kebetulan saya kan tata busana vokasi, jadi itu jurusannya lagi ada dan lagi dibuka. Jadi makanya saya daftar gitu. Saya cari tahu informasinya lebih lanjut. Ketika jurusan saya ada, saya langsung daftar. Nah, kalau udah tahu nih jurusan kita dibuka atau enggak, langkah selanjutnya kita daftar online. Daftarnya di mana, Kak? Kita bisa daftar melalui website SIM PKB. Kita nanti, karena kita belum punya akun, kita buat akunnya baru login. Tapi, kita kalau misalnya yang mau daftar, itu belum bisa daftar ya teman-teman. Karena kan memang pembukaan PPG belum dibuka untuk saat ini, saat video ini di-tag, maupun saat video ini nanti di
upload. Jadi teman-teman belum bisa bikin akun karena memang belum ada pembukaan. Jadi nanti kalau mau dicoba atau mau dipraktekin ketika udah buka pendaftarannya. Atau kalau mau tahu gimana caranya, yang lebih detail bisa cek di YouTube lainnya ya. Di sini nanti juga bakal saya jelasin kok. Oke, setelah nanti kita buat akun nih, udah login, langkah selanjutnya adalah kita melengkapi data administrasi. Data administrasinya ini tuh cukup banyak ya, terdiri dari beberapa modul. Modul pertama itu isinya biodata, esai sama preferensi lokasi pengabdian. Jadi nanti tuh ada biodata diri yang pertama, terdiri dari nama, nomor induk keluarga, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan lain-lain. Itu harus diisi semuanya tuh, selengkap-lengkapnya. Ada biodata mahasiswa juga, lalu bidang PPG kita, dan lain sebagainya. Kemudian ada esai, nanti ada bagian esai. Esai ini nanti ada 7 pertanyaan yang punya anak-anak pertanyaan lagi. Yang isinya tuh kurang lebih ada motivasi jadi guru, pengalaman belajar baru, tantangan atau etika, dan lain-lain sebagainya. Kemudian nanti ada juga itu lokasi pengabdian. Jadi kita ini bisa pilih lokasi pengabdian sejak awal. Nah, bedanya PPG Gelombang 2 2024 ini dengan PPG sebelumnya adalah ini PPG angkatan pertama yang bisa memilih lokasi sendiri, memilih lokasi penempatan. Jadi ketika saya kan mau daftar PPG Busana nih, jadi saya pilih lokasinya itu di Sumatera Utara. Kebetulan kan di Sumatera Utara itu ada kampus Unimed yang memang ada jurusan tata busananya. Jadi saya pilihnya di situ. Kalau memang di Sumatera Utara nggak ada, itu masih ada daerah lain yang sekiranya ada kampus tata busana gitu. Jadi kalau saya ngambil yang terdekat dengan kota asal saya, dari Asahan, jadi saya pilihnya tetap di Sumatera Utara, di kota Medan. Untuk lokasi pengabdiannya. Dan kampusnya juga di situ. Makanya di sini juga, di gelombang ini juga adalah angkatan pertama yang PPG-nya itu lulus bersyarat. Dalam artian, dia akan lulus PPG kalau dia milih tempat pengabdian. Nah, kemarin tuh kan banyak yang kosong itu di Sulawesi, di Jawa Timur atau Jawa Barat gitu. Jadi, kalau dia mau lulus, dia harus pilih lokasi pengabdian dia itu di sana. Kalau dia nggak pilih di sana, ya dia nggak jadi lulus. Jadi memang harus dipertimbangin kalau memang orang tua mengizinkan atau memang mau merantau lah nanti kan istilahnya. Jadi harus pilih lah baru lulus. Makanya dia namanya lulus bersyarat. Nah, alhamdulillahnya saya itu memang lulus gitu, bukan lulus bersyarat. Kalau lulus bersyarat dia kayak gitu, harus pilih pengabdian. Karena misalnya saya nih pilihnya kota Medan. Saya mengabdinya di kota Medan atau di Sumatera Utara, maka setelah nanti saya lulus, saya akan ditempatkan di Sumatera Utara juga. Di mana letaknya, di sekolah mana kita belum tahu, tapi kita udah tahu kalau kita itu bakal ditempatin di Provinsi Sumatera Utara. Makanya kalau yang kayak lulus bersyarat tadi, ketika dia sudah memutuskan lulus dan memilih penempatan di Sulawesi, maka setelah dia nanti selesai PPG dan dia lulus P3K, pengabdiannya di Sulawesi, ya dia harus terima karena kan dia dilulusin PPG karena dia udah mau mengabdi di Sulawesi. Nah, kalau tadi dia melenceng dari situ, ya itu urusan dia kembali ya, karena kalau tidak mengikuti piloting yang sudah diberikan, pasti harus bersaing dengan yang lain untuk mendapatkan posisi ASN tadi. Jadi itu memang harus dipertimbangin dengan baik ya teman-teman. Berapa, karena nanti kan kelihatan gitu kuotanya berapa, yang lulus berapa gitu. Jadi ini dia penampakannya, isi modul pertama itu ada biodata diri, ada esai, sama preferensi lokasi pengabdian. Ini semuanya harus diisi. Nah, nanti setelah kita udah mengisi biodata diri, esai, preferensi lokasi pengabdian, di biodata diri itu nanti kita ada disuruh kirim berkas. Nah, ketika berkas kita udah dikirim dan udah di-approve, nanti bakal muncul modul baru yang isinya mengenai pembayaran. Nah, kalau udah bayar gimana? Ketika bayar nanti itu dia masuk ke langkah keempat. Kalau udah muncul modul itu kita klik, kita bayar biaya pendaftarannya. Biaya pendaftarnya itu kalau tidak salah sekitar 200.000. Kalau belum naik, atau kalau naik mungkin 250.000 atau 300 kurang tahu, tapi sekitar 200.000 pada saat itu saya daftar. Nah, kalau sudah daftar, kita tunggu lagi sampai diproses. Ntar kalau diproses bakal muncul modul baru yaitu unduh kartu tab substantif. Karena nanti di bagian bayar ini juga kita akan milih di mana lokasi kita ujian, daerah mana, di kampus mana itu kita bisa milih kalau belum penuh. Jadi
usahain pilih tempat ujian yang terdekat gitu. Kalau saya kemarin pilihnya yang terdekat dengan daerah saya di Universitas Asahan. Saya pilih ujiannya di situ. Dan alhamdulillah masih kosong, masih bisa kepilih, jadi saya bisa ujiannya deket dari rumah. Lalu jangan lupa juga unduh kartu tes substantifnya ini dan dibawa ketika mengikuti ujian. Oke, nah setelah bayar ngapain? Kita udah masuk ke proses seleksi. Jadi di proses seleksi itu ada tes substantif dan ada tes wawancara. Jadi kan tadi kita udah bayar tuh, kita udah pilih kita mau ujian di mana. Disitulah kita akan melakukan tes substantif, bayar uang itu untuk melakukan tes substantif. Nah, tes substantif ini tuh terdiri dari soal matematika, bahasa Indonesia, dan kejuruan sesuai kejurusan gitu. Kalau saya kemarin tuh ada matematika, bahasa Indonesia, sama tata busana isi soalnya itu. Kemudian nanti setelah kita ujian tuh, nanti hasilnya akan diumumkan dari akun SIM PKB gitu. Bakal ada bacaannya kita lulus atau enggak. Sama nanti ada juga pengumuman resminya. Untuk soal tata busana, tes substantifnya itu saya udah bikin videonya ya. Nanti linknya juga ada di bawah saya cantumin. Bagi yang butuh untuk latihan soal tata busana udah ada saya bikin videonya. Kemudian selanjutnya ada tes wawancara. Tes wawancara ini bisa kita lakuin kalau kita udah lulus tes substantif. Nanti kalau ada pengumumannya, maka kita masuk ke tes wawancara. Nanti di bagian tes wawancara ini juga akan ada modulnya wawancara. Jadi di modul wawancara itu nanti isinya adalah link grup untuk wawancara sama ada tim pemantau dari grup WhatsApp-nya. Jadi nanti kalau kita mau mulai wawancaranya itu kita harus masuk ke modul itu. Nanti di situ diklik tombol mulai wawancara, kita bisa langsung mulai wawancaranya dari situ. Pas jadwal kita ya. Nanti itu jadwalnya satu hari ada 5 sesi gitu. Sesinya ada panjang tuh nanti kita nggak tahu kita dapatnya kapan kan. Tapi perhatiin nanti dari jadwalnya. Dan kadang-kadang jadwal kita tuh bisa berubah. Tiba-tiba nanti dimajuin atau dimundurin. Jadi makanya kita harus masuk grup WhatsApp-nya, pantengin terus, jangan lengah gitu. Itu wawancaranya durasinya sekitar 1 jam, ada juga yang sampai 1,5 jam bahkan 2 jam. Isinya tuh kalau saya yang ditanyain seputar esai, tapi kadang-kadang bisa juga di luar dari itu. Jadi memang harus belajar juga sih. Tapi jangan yang kaku kali, karena memang kan ngisi esainya juga kemarin harus sesuai dengan diri sendiri. Jadi kalau udah selesai nih tes wawancara, kita tinggal nunggu nih hasil pengumumannya, apakah kita lulus atau enggak. Nanti pengumumannya juga ada di akun SIM PKB, tinggal tunggu tanggal pengumumannya. Kalau udah tanggal pengumumannya udah ada, kita cek akun SIM PKB kita. Oke, selanjutnya kalau udah lulus gimana Kak? Nah, setelah udah lulus seleksi, yang pertama dilakuin adalah cek info kampus PPG. Nah, kalau saya kemarin kan lulusnya di Unimed ya, pilihnya Unimed. Bukan pilihnya Unimed sih, karena memang tata busana hanya ada di Unimed ya di Sumatera Utara. Jadi saya langsung cek websitenya Unimed mengenai info PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Alhamdulillah udah ada infonya di websitenya, disertain juga link grupnya. Jadi saya langsung gabung di grupnya, kemudian dapat informasi mengenai lapor dirinya gitu. Jadi nanti lapor dirinya itu kemarin di Unimed itu offline, dilakuin secara offline dan online. Jadi online itu dari website, dari Google Form gitu ya. Baru nanti offline itu langsung datang ke kampus. Itulah lapor diri tadi, berkas-berkas yang di awal kayak surat kesehatan jasmani dan rohani, nabza, SKCK, bawa yang fakta integritas tadi dan lain-lain itu pas lapor diri offline. Kemudian selanjutnya itu bakal orientasi dan kuliah. Nah, orientasinya itu nanti ada 1 hari, akan dikasih tahu kapan, terus kita akan menjalani kuliah offline 2 semester, 4 bulan untuk masing-masing. Jadi gitu teman-teman proses cara ikut PPG Prajabatan pendaftarannya. Jadi PPG Prajabatan ini bukan hanya soal menjadi guru, tetapi juga langkah awal untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jangan malas cari informasi dan siapkan diri untuk berjuang. Semoga sukses mengikuti PPG Prajabatan. Semangat ya guys. Dan kalau ada yang mau ditanya, masih bingung, masih gak tahu harus lakuin apa, bisa komen di bawah ya guys. Nanti bakal saya jawab. Atau kalau mau request video selanjutnya juga boleh. Nanti selanjutnya saya akan bikin video mengenai wawancara. Gimana sih wawancaranya kemarin? Oke, ikuti seri video ini. Saya bakal upload video selanjutnya mengenai PPG Prajabatan, terutama PPG Prajabatan Tata Busana. See you next video guys. Bye-bye.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dadah, assalamualaikum.